Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan kami akan menyampaikan materi kami yang bertemakan karakteristik komunikasi efektif. Kelompok kami terdiri dari Windy Erna Agustin, kemudian Heti Elna Firda, yang selanjutnya ada Nail Izzah, dan yang terakhir Sonia Farida Khairunisa. Dan semoga presentasi secara online ini berjalan secara lancar. Materi yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan manusia yang paling kompleks yang selalu kita lakukan setiap hari. Bercakap-cakap, berdiskusi, memberi briefing, menggerakkan tangan, memberi perintah operasi tertulis, mengirimkan dan menerima pesan email. Komunikasi itu efektif jika semua pesan yang diterima cocok dengan maksud dari pengirim. Cocok dalam artian apa yang dimaksudkan pengirim itu yang dimaksudkan oleh penerima juga. Kemudian materi yang selanjutnya ada pengertian komunikasi efektif. Komunikasi efektif sendiri adalah komunikasi yang mampu untuk menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlihat dalam komunikasi. Tujuannya memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima informasi sehingga bahasanya itu jelas, lengkap, pengiriman dan umpan baliknya seimbang, dan melatih menggunakan bahasa nonverbal. Komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya pengertian dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan. Saya Windy Erna Agustin akan menjelaskan tentang indikator komunikasi yang efektif. Terdapat beberapa indikator dalam komunikasi efektif. Yang pertama adalah pemahaman, merupakan kemampuan memahami pesan secara cermat sebagaimana yang dimaksudkan oleh komunikator. Yang kedua adalah kesenangan, apabila proses komunikasi dapat berlangsung dalam suasana yang menyenangkan. Yang ketiga adalah pengaruh pada sikap. Seorang komunikan setelah menerima pesan kemudian sikapnya berubah sesuai dengan makna pesan itu. Yang keempat adalah hubungan yang makin baik. Dalam proses komunikasi yang efektif, meningkatkan kadar hubungan interpersonal. Komunikasi ini dilakukan bukan untuk menyampaikan informasi atau mempengaruhi sikap semata, tetapi terdapat maksud implisit di sebaliknya, yakni untuk membina hubungan yang baik. Yang terakhir adalah tindakan. Kedua belah pihak yang berkomunikasi melakukan tindakan sesuai dengan pesan yang dikomunikasikan. Selanjutnya adalah prinsip komunikasi efektif. Di dalam komunikasi terdapat beberapa hukum dalam berkomunikasi yang efektif. Yang pertama adalah respek, merupakan sikap menghargai individu yang menjadi komunikan atau sebagai sasaran pesan dalam komunikasi. Yang kedua adalah empati, kemampuan untuk memahami perasaan dan masalah orang lain, berpikir dari sudut pandang mereka, dan menghargai pendapat dan perasaan orang lain. Yang ketiga audible, upaya memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat didengar dengan jelas oleh komunikan. Yang keempat adalah clarity, menghindari adanya multitafsir atau salah penafsiran terhadap isi atau pesan yang disampaikan. Pesan yang disampaikan ini harus jelas sehingga dapat dipahami dan komunikan bisa langsung memberi umpan balik dengan benar. Yang terakhir adalah humble, membangun komunikasi yang efektif, maka seorang komunikator harus memiliki sikap yang rendah hati. Selanjutnya, faktor-faktor komunikasi efektif. Yang pertama adalah faktor strategi komunikasi. Strategi komunikasi ini, seorang komunikator dituntut untuk pandai membuat siasat agar tujuan komunikasi yang akan dilakukan dapat dicapai. Ada 5 komponen yang dinilai sebagai komponen pokok komunikasi, yaitu komunikator, pesan, media, komunikasi, dan efek. Agar pesan yang disampaikan komunikator dapat menghasilkan feedback, maka harus memiliki kriteria. Yang pertama, pesan yang disampaikan harus disusun secara sistematis. Untuk menyusun sebuah pesan, baik berupa pidato maupun percakapan, harus mengikuti urutannya. Yang pertama adalah perhatian, yang kedua kebutuhan, yang ketiga kepuasan, yang keempat visualisasi, dan yang kelima adalah action atau tindakan.
Menurut pendapat Monroe, jika kita ingin mempengaruhi orang lain, maka terlebih dahulu merebut perhatiannya, kemudian membangkitkan kebutuhannya, berikan petunjuk pada orang tersebut bagaimana cara memuaskan kebutuhannya, kemudian berikan gambaran dalam pikirannya mengenai keuntungan dan kerugian yang akan ia peroleh. Yang kedua, pesan yang disampaikan komunikator harus mampu menarik perhatian komunikan. Pesan yang menarik ini, pesan yang memiliki keterkaitan dengan sesuatu yang dibutuhkan komunikan, sekaligus memberikan cara untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. Yang terakhir, pesan harus difahami oleh komunikan. Dalam menyampaikan pesan ini dipengaruhi oleh faktor semantis, yakni menyangkut penggunaan bahasa sebagai alat yang menyalurkan pikiran dan perasaan komunikator kepada komunikan. Jadi ini menggunakan bahasa yang familiar di telinga komunikan agar bahasa mudah untuk dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Iza. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Mbak Windy. Yang kedua yaitu faktor accessibility atau keterjangkauan. Faktor ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu keterjangkauan dari segi teknologi dan keterjangkauan dari sisi daya beli masyarakat. Yang dimaksud keterjangkauan dari segi teknologi yaitu penyampaian pesan harus mempertimbangkan jumlah dan keberadaan audien. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, dapat ditentukan jenis media komunikasi yang sesuai untuk menyebarkan pesan atau informasi. Yang kedua, keterjangkauan dari sisi daya beli masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah penyebaran pesan komunikasi mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah. Kaitannya dengan hal tersebut, menyebarkan informasi hendaknya memperhatikan seluruh lapisan masyarakat, khususnya kalangan bawah. Yang ketiga, faktor progressing atau perencanaan. Perencanaan difokuskan pada perencanaan pesan komunikasi, mengingat tujuan komunikasi adalah untuk mengubah pengetahuan, sikap, perilaku, dan sosial. Maka dalam merencanakan pesan komunikasi yang efektif hendaknya mengacu pada tujuan komunikasi tersebut. Yang keempat, faktor supporting atau dukungan. Agar pesan diterima oleh komunikan, maka komunikator dituntut berperilaku sopan terhadap komunikan, karena perilaku tersebut bisa dinilai sebagai wujud penghargaan terhadap komunikan. Selain itu, suatu pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan akan komunikatif apabila terjadi proses psikologis yang sama antara orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut. Dengan kata lain, pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan itu setara. Situasi komunikatif seperti itu akan terjadi bila terdapat etos pada diri komunikator. Etos adalah nilai diri seseorang yang merupakan perpaduan antara aspek kognisi, afeksi, dan konasi. Yang selanjutnya yaitu komunikasi sebagai landasan konseling. Tujuan utama menggunakan keterampilan konseling adalah untuk membantu konseli mengembangkan keterampilan pribadi dan kekuatan batin agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Dengan demikian, keterampilan konseling digunakan oleh para konselor profesional untuk membantu individu atau kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri, memberdayakan, dan menolong dirinya sendiri. Hal ini secara langsung berkaitan dengan tujuan akhir proses konseling. Tujuan utama konseling adalah menolong konseli untuk dapat berubah dalam cara berpikir dan dalam tindakan mereka sehari-hari, sehingga terhindar dari konsekuensi-konsekuensi negatif. Selanjutnya yaitu keterampilan komunikasi yang dikemukakan oleh Nelson Jones tahun 2008, yaitu yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal atau percakapan terdiri atas pesan-pesan yang dikirim oleh konselor kepada konseli dengan menggunakan kata-kata. Dimensi komunikasi verbal meliputi bahasa, isi, frekuensi pembicaraan, dan kepemilikan atas perbendaharaan kata-kata.
Dimensi bahasa tidak hanya meliputi jenis bahasa saja, tetapi juga mencakup elemen seperti gaya bahasa formal atau informal yang digunakan. Dimensi isi merujuk pada aspek topik dan bidang permasalahan. Isi pembicaraan biasanya berfokus pada percakapan tentang diri sendiri, orang lain, atau lingkungan, dan dimensi evaluatif percakapan. Sekian dan terima kasih. Selain komunikasi verbal, yang kedua, komunikasi vokal. Komunikasi vokal, konselor dapat menyampaikan tentang apa yang sesungguhnya dirasakan dan beberapa responsif konselor secara emosional memahami perasaan konseli. Komunikasi vokal mencakup 5 dimensi, yaitu volume, artikulasi, nada, penekanan, dan kecepatan berbicara. Konselor hendak berkomunikasi dengan suara yang lembut, dapat dengar, dan nyaman didengar. Kejelasan komunikasi konselor juga tergantung pada pelafalan kata yang diungkapkan secara kemahiran dalam mengatur nada dan rentang pembicaraan. Konselor juga perlu mengatur penekanan-penekanan secara tepat terhadap kata-kata yang digunakan dalam merespon perasaan dan situasi emosional konseling. Kemudian, konselor juga mempertimbangkan kecepatan berbicara. Selanjutnya, komunikasi tubuh. Komunikasi tubuh terdiri atas pesan-pesan yang dikirim oleh anggota tubuh, yaitu ekspresi wajah, tatapan, kontak mata, gestur, postur, dan posisi tubuh, kedekatan secara fisik, pakaian, dan cara berdandan. Ekspresi wajah konselor, terutama melalui mata dan alis, merupakan wahana utama yang menyampaikan pesan kepada konseli. Konselor dituntut memandang hanya pada wajah konseli dan senantiasa melakukan kontak mata dengan tepat. Dimensi eksternal dari komunikasi tubuh yang juga sangat penting dicermati yaitu pakaian dan cara berdandan. Hal ini berpengaruh terhadap pengungkapan diri konselor dan informasi tentang seberapa baik konselor mengurus diri sendiri. Selanjutnya, komunikasi sentuhan. Komunikasi sentuhan merupakan upaya mengirim pesan melalui sentuhan fisik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait komunikasi sentuhan, yaitu bagian tubuh apa yang digunakan konselor untuk menyentuh, bagian tubuh konseli yang disentuh, dan seberapa lembut atau tegas sentuhan tersebut. Terkait jenis keterampilan komunikasi ini, perlu diperhatikan pertimbangan budaya yang dianut oleh masing-masing konseli. 5. Komunikasi mengambil tindakan. Komunikasi mengambil tindakan berupa pesan-pesan yang disampaikan konselor dalam situasi tidak bertatap muka, misalnya mengirimkan catatan untuk lanjut kepada konseli. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Jadi, kesimpulannya, tujuan komunikasi efektif adalah memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima informasi, sehingga bahasanya lebih jelas, lengkap, pengiriman dan umpan baliknya seimbang, dan melatih menggunakan bahasa nonverbal secara baik. Indikator pemahaman komunikasi efektif adalah pemahaman, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan makin baik, dan tindakan. Komunikasi efektif memiliki prinsip respect, empati, audible, clarity, dan humble. Maka dari itu, kita sebagai konselor harus memperhatikan beberapa faktor supaya tercapainya komunikasi yang efektif, seperti halnya strategi komunikasi, keterjangkauan, perencanaan, dan dukungan. Baik, saya kira cukup. Jika ada yang kurang paham,
atau kurang jelas bisa ditanyakan kepada pemateri atau sama Bapak Asror. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.